Hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi menyayangkan adanya masalah teknis koordinasi di internal LPSK yang menghilangkan hak kliennya. Ia berharap LPSK tetap menjamin hak-hak. Wawancara perdana Richard Eliezer di Rutan Barreskrim dengan salah satu televisi swasta berujung pada berakhirnya pelindungan LPSK terhadap Richard Eliezer. Selamat pagi atau selamat siang atau bagaimana, ini jam berapa sekarang, di setiap tempat kita selalu berbeda-beda. Hari ini kita ngebahas tentang Richard Eliezer, ya. Richard Eliezer. Beberapa hari yang lalu saya membuat video tentang Richard Eliezer, apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan menurut saya itu, dia itu bukan seorang justice kolaborator yang tepat. Saat ini kita di dunia era digital, dan kita kalau bahasa Inggris suspicious, ya. Jadi kalau kecurigaan kita itu kita bisa tunjukkan melalui media. Nah, jangan salah loh, belajar itu banyak, belajar dari YouTube, belajar dari mana-mana itu. Kemarin saya sempat banyak ngobrol-ngobrol dengan Pak YouTuber dari channel Luruskan, ya. Channel Luruskan, sebentar. Shit. Anyway, kemarin kita sempat ngobrol dengan channel YouTuber yang membahas tentang yang namanya Luruskan, ya, yang Luruskan, yang membahas masalah ini bersama kita itu lewat WA. Jadi saya mau menunjukkan sesuatu buat Anda, ya. Saya mana ya? Belajar buat skripsi. Kamu ambil fakultas apa? Hukum. Oke. Sekarang jadi apa? Kalau kamu sehat kan? Sehat. Richard Eliezer, dia pintar bicara, dia kan mengambil di fakultasnya itu hukum kan, coba salah nggak? Hukum, pasti bisa ngomong, pasti mengerti dia di mana celah-celahnya yang bisa dia pakai, ya. Bisa dibilang kurusan, kalau gemukan. Aduh Mbak Rosi, yang gitu-gituan dibahas sih. Dari awal kayaknya tetap stabil. Di persidangan dan pada waktu memberikan kesaksian, banyak juga pengamat yang diundang di Kompas TV. Iya, pengamat blow on, pengamat yang buat kalian itu hanya mengikuti kemauan dari para penggemarnya Baradae, ya, dijadikan sebagai superhero di sini, ya. Karena kita itu memang, saya mengerti, kita banyak memiliki dendam terhadap aparat, ya. Tahu kan aparat Memuji Richard, berbicaranya lugas, berani, runtun. Gitu. Betul kan? Karena dia seorang dari fakultas hukum, harus jago bicara. Kalau kamu nggak bisa bicara, jangan fakultas hukum. Tapi dalam tangkapan kamera, Richard, jadi artinya berani, lugas, runtun itu. Dan berbohong. Ya, pasti ada yang marah dengan saya. Saya katakan, dan berbohong. Banyak sekali kebohongan dari CCTV, ya. Dari banyak sekali kebohongan itu yang harus kita teliti. Nanti kita akan ada di sana, ya, di mana Richard Eliezer, pertama, dia itu bukan justice kolaborator. Kalau justice kolaborator memang boleh dari seorang pelaku, boleh, tapi dia itu sudah 1 bulan lebih dalam tahanan. Jangan salah itu. Justice kolaborator itu harusnya setelah dia menembak, beng, udah langsung ke sana ngadu, kepengen dilindungi bahwa ini terjadi. Nah, itu baru pahlawan. Ini berbohong sampai 1 bulan lebih, dan
Maaf ya Bu ya, ini ibunya Richard Eliezer ini. Waktu ditanya Rossi mengapa Richard Eliezer itu menjadi justice kolaborator, itu mengapa dia berani mengatakan kejujurannya. Si anak manja ini bercerita dia terlihat kalau si Richard itu seorang anak manja, seorang ya masih anak kecil lah, masih bocil gitu. Aduh, ini bagaimana bilang? Kalian yang mengertilah yang namanya seorang snitch itu atau pengkhianat dengan grup itu atau orang yang anak kecil itu. Waktu kita bolos di sekolah dulu, dia ngaduin itu. Waktu kita adu mereka berkelahi, dia aduin kita itu contohnya. Nah, dia lah orangnya itu yang suka ngadu-ngadu itu. Tapi permasalahannya di sini bukan mengadu, bukan karena dia mau membuka fakta. Dia nggak karena merasa bersalah dengan Joshua, ya. Ini jangan salah. Saya di sana, saya itu tidak menerima antara Richard Eliezer itu dengan keluarga saya, keluarga Pak Pisoran, Huta Galung, Huta Barat, Pakabian, Bantobing, ya. Kita masih bersaudara. Saya nggak terima saya. Kenapa? Joshua itu kita, ya, betul-betul kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer itu? Alasan pertama dia, tuh nggak enak sih bilangnya, tapi pasti ada sudah yang membaca ini, udah menonton video ini, videonya Mbak Rossi, Ito Rossi lah, Ito Rossi juga nggak jeli matanya sih, nggak jeli telinganya, asal ngomong aja. Ini bukan yang pertama sekali saya mendengar keluar dari mulutnya ibunya Richard Eliezer. Dan antara ibu dan anak itu, aduh. Jadi kalau anak saya ibu saya menirukan apa kata anak saya itu, aduh, saya pelajari itu di mana dia yang salah itu. Ibunya Richard Eliezer itu mengatakan salah dia. Dia bilang begini ya, tapi kalian harus menonton nanti itu. Harus tonton Rossi itu nanti. Di sana kalian bisa dengar itu. Dia bilang begini, "Mak, saya nggak kuat lagi di penjara ini." Oh, begini dia caranya. Ambil handphone. Ambil handphone. Terus, honestly, I'm doing something. Dia ambil handphone ya, dan dia telepon mamanya. Mamanya angkat telepon. Dia lihat, oh siapa ini? Aneh katanya kan, dia bilang begitu kan. Hang on Ashley, I'm in the video. Anyway, jadi dia ambil itu, nanti bilang begini. Ma, aku nggak kuat lagi, Ma. Aku di penjara, Ma. Ma, aku sini sakit-sakitan, Ma. Tahu ya, Ma? Yang lain, aku di sini di penjara di sini, yang lain-lain di sana. Enak-enakan, Mak. Di sini aku cuma makan serundeng, Mak. Makan teri. Sayur, daun itu aja. Nggak kuat di sini, Mak. Nggak mau, Mak. Aku mau pulang, Mak. Itu yang dikatakan oleh Richard Eliezer ke ibunya. 100%. Dia ada di sana. Mak, saya nggak kuat di sini, Mak. Seandainya ada CCTV, dia bilang begitu kan tentang siapa namanya? Tentang ibunya. Waktu wawancara pertamanya dia dengan Rossi, kalau nggak salah, dengan Rossi juga, ya. Waktu itu dia bilang, "Mak, aku nggak kuat di sini, Mak. Di sini cuma makan nasi sama sayur di penjara. Yang lain-lain enak, makan enak di luar." Agak grogi gitu. Tapi ada juga tangkapan kamera yang saya lihat, Icat tuh grogi kalau papa dan mamanya Icat ada di persidangan. Bener nggak? Sure. Ini? Ya betul, Mbak.
Pertama saya memang tidak tega, Pak. Saya tidak tega melihat orang tua saya bersedih karena kesalahan saya tentunya. Saya itu nggak mau ibu saya di pengadilan menonton saya ketika saya berbohong. Coba Anda bayangkan, kalau Anda berbohong, coba bayangkan kamu itu diajak masuk ke kamarnya kepala sekolah, ke kantornya. Ini saya anak nakal ini. Waktu SMP dulu di kampung, sering-sering ini dibuat surat undangan sama bapak sama ibu itu. Karena saya melakukan kesalahan. Ingat itu. Saya bolos, tangkap. Ya, saya bolos, ketangkap, ketahuan bolos. Akhirnya disuruh memanggil ibu datang ke sekolah melaporkan ketahuan. Terus kalian mau ngapain? Kalau aku dulu waktu kecil, aku takut nih dimarahin sama mamaku. Ya, soalnya aku ini anak manja juga ya, anak paling 8. Sebentar, saya itu anak nomor 8 ya. Saya anak nomor 8, jadi saya itu paling manja ya. Anak siap pudan kalau orang Batak bilang. Nah, jadi ya, anak sepudan datang, tidak, orang Batak bilang. Jadi sekarang di sini yang buat kita bertanya itu, ya, yang kita bertanya itu apa sebenarnya? Ya, sebentar. Jadi inilah dia. Kalau kita tertangkap, bolos ke sekolah, biasanya kita diapain coba? Apa yang terjadi buat kita? Ibu kita dipanggil, atau ada yang mewakili. Dulu bang saya datang mewakili. Sabar, nanti teman, sabar. Dia datang mewakili. Seperti dia waktu datang mewakili, saya keluar dari penjara dulu di Pondok Bambu waktu kecil, dia yang datang, abang saya. Saya tahu Indonesia, meskipun saya di sini sudah puluhan tahun, tapi saya tahu masih Indonesia. Saya udah pernah di Pondok Bambu waktu saya masih kecil dulu. Sadisnya penjara di sana dan enaknya penjara di sana buat orang kaya. Fuck you. Ya. Jadi peradilan Indonesia itu, sistem Indonesia itu saya udah pernah merasakan sakitnya. Ngomong ini dia dari kepolisian dia, karena dia anggota polisi, suka-sukanya aja, enak-enaknya aja. Ini malah masuk dalam prime time TV. Fuck you. Ya. Kalau kalian mau bertanya sebenarnya, mengapa saya sangat tidak suka dengan Eliezer yang berbohong. Dia juga berbohong dia. Banyak dia yang dia katakan itu berbohong. Gak percaya? Karena itu satu itu. Memang dari kecil kan kita sebagai anak, tujuan kita kan untuk membahagiakan orang tua kita. Jadi saya lebih ke tidak tega, Mbak, kalau melihat orang tua saya hadir di persidangan. Kalau saya, ketika saya menghadapi bahaya, ini aja, ini kita kasih contoh. Saya itu anti dengan yang namanya suntik. Waktu kecil saya sering takutin dulu. Jadi saya nggak suka disuntik saya. Paling nggak suka disuntik. Ya. Nah sekarang, zaman sekarang ini saya paling penakut saya. Saya banyak tato seperti ini, saya takut saya kalau mau disuntik. Saya fobia kalau disuntik. Baru Barakir dulu orang Batak itu namanya itu. Bidan dia itu di kampung saya itu. Semuanya saya mungkin juga lewat dari tangannya dia. Jadi dia, waktu saya lahir ya, dari tangannya dia. Jadi saya masih ingat dia itu wah, Ibu Kartini betul-betul jawaranya jawara. Dia itu seorang wanita tergagah. Sayangnya baru Huta Barat juga lagi.
Kita oh baru Simorakir, tapi kalian nengon Simorakir. Nah, baru Huta Barat, yes. Nengon Simorakir, mana tuh? I don't remember ini, but nggak ingat lagi ya. Tapi begini nih, ketika saya itu mau disuntik, kamu tahu, atau saya mau ke rumah sakit, ya kalau kita lagi sakit atau menderita itu, saya itu, kalau saya merasa apa yang saya lakukan itu buat diri saya, buat kesehatan saya, buat saya nggak mati, biar saudara saya, keluarga saya itu tetap melihat saya. Jadi mereka itu mensupport saya waktu saya pergi ke dokter. Rasakan? Arti maksudku? Coba dulu kamu pergi ke dokter. Nah, sekarang kamu ada dokter. Kamu itu ingin ditemani oleh orang yang kamu cintai. Mama sama bapak, lah siapa lagi? Saya ini paling rindu sama mama saya dan bapak saya. Camkan. Mungkin beberapa kali ini itu paling nggak percaya dengan apa yang saya ucapkan. Sudah beberapa kali ini mungkin mengatakan yang salah. Saya katakan salah. Waktu FPI dulu, bukan FPI, apa namanya itu? Yang mereka Monasun, naik haji ke Monas. Yang mereka melakukan sesuatu yang bodoh-bodoh itu. Saya nggak setuju. Padahal saya lahirnya Islam, mengerti saya. Tapi udahlah, saya diserang itu dari mana-mana, kiri kanan dulu. Nah, sini kita nih. Ini mari kita berbicara fakta dan kejujuran. Sakitnya jadi orang Indonesia itu, sekarang kita itu, jangan melihat Barada Eliezer itu karena miskin. Nggak miskin kok, bisa ibunya pulang pergi Jakarta ituan. Jadi kalau nggak supir lagi, itu banyak orang-orang seperti dia rumah berada lah. Udah termasuk oke lah, ya, katakan miskin. Emang kamu yang penonton TV itu siapa kamu? Perasaan sok kaya kamu itu. Baru begini. Ya, memang kamu iyalah jaksa sama pengacara, ya buat kamu si Richard Eliezer itu miskin. Memang iya, buat kita enggak lah. Memang iya cara berpikir kamu begitu. Kalau dibanding dengan duitmu, banding uangmu ya. Buat Talepesi sama Roni. I know you can talk ya, kamu jangan ngomong begitu. Cuman kamu itu bermainnya di tangan publik, dan kamu itu tahu cara mengolah publik itu. Kamu mengerti informasi di zaman sekarang, podcast banyak yang macam-macam. Ada itu contohnya seperti yang kita tahu, siapa namanya yang si botak itu. Tapi itu nanti kita bahas tentang si Deddy Corbuzier. Kalau menurut aku salah satu yang salah juga di Indonesia itu Deddy Corbuzier juga. Kita lanjut dulu tentang Richard Eliezer. Nah begini nih Richard Eliezer. Saya lihat dulu. Ya, jadi begini nih Richard Eliezer itu. Dia kalau ingin menjadi seorang justice kolaborator itu, kalau dalam film-film Hollywood itu kan kita pernah lihat itu Goodfellas, banyak lah. Vin Diesel juga pernah itu bermain di film, kalau nggak salah apa namanya. Seperti itulah, memang itulah yang salah satu orang itu justice kolaborator gitu, satu misalnya. Tapi dia ikut dari pertama setelah dia terancam dengan DEA, dengan yang mana itu satu itu. Bukan, itu masalah Rico itu namanya ya, catering itu penipuan mafia gitu kan, menciptakan mafia itu. Nah, maksud saya begini nih, justice kolaborator itu datang masuk, dia itu kan masih baru di Indonesia, jadi kita kasih pengertiannya lah sedikit, karena saya juga udah pernah mengalami masuk penjara dan apa yang kita harus lakukan. Kalau soalnya kan justice kolaborator itu kan ngambilnya dari sistem peradilan dari seperti yang kami punya sekarang di Australia. Nah, justice kolaborator itu harusnya dia itu ketika penyelidikan dimulai, jangan sampai membuat BAP terus diganti-ganti, nggak boleh. Itu bukan justice kolaborator, itu snitching all of his friends to get away from this. Jadi dia itu snitch. Itu kan bahasa Inggris itu, dia itu snitch dia. SP gitu. Ya, seharusnya kan sebagai seorang jantan, sebagai seorang ksatria, tapi ini kita berada di tempat basah kita ini.
Kalau secara lelaki, secara kejantanan, apa yang terjadi itu ya itu antara kita berempat itu. Itu kalau dari dunia underground ya, dunia kejahatan ya. Tapi kalau kita nggak lihat dari dunia berbeda, ya iya, dunia kepolisian apa yang terjadi itu tidak baik ya dengan Joshua. Tapi ini nih, sekarang ini nih, roller coasternya, kita dibawa kemana sekarang ini? Jadi akhirnya kan kita mengerti sekarang mengapa LPSK tidak mau ikut campur. Karena mereka itu nggak boleh. Seharusnya mereka itu kan menghilangkan menghilangkan Richard Eliezer. Harusnya bukan menghilangkan dengan bukan, tapi dia itu dilindungi. Caranya dia itu harus ganti identitas. Ini malah masuk TV, ngentot lu. Kebodohan yang kita tonton tiap hari itu. Ya tega ya. Tidak tega. Harus melihat papa dan mama Betul, Pak. dari Manado, lihat anaknya harus ada sebagai seorang terdakwa di persidangan. Kalau kamu memang Waktu betul-betul saya seorang laki-laki jantan, laki-laki yang saya tahu di Indonesia. Jadi kalau kamu disuruh ngeloncat, kamu mau ngeloncat kamu? Kan enggak kan? Enggak bakal mau ngeloncat. Coba kamu disuruh loncat jurang, mau juga gitu. Apa bedanya dengan menembak orang? Jadi kamu salah di sana. Richard Eliezer. Setelah itu kamu salahnya lagi, kamu tunggu selama sebulan dengan membuat 3 BAP. 3 kali kamu itu diperiksa. Paksa itu. 3 kali lebih. Yang saya tahu ya, kalau salah menafsirkan. Dari keterangan pertama, keterangan kedua, keterangan ketiga. Pikirkanlah. Selama itu berpikir dulu. wawancarain waktu itu pertama kali papa dan mama ada di Jakarta di program Rosi. Mama Icat dan Bapak Icat itu pertama kali secara eksklusif tampil Di sini kita mari menonton, mari melihat bukti sebenarnya Anda menjadi saksi. Rosi. Dan saya bertanya soal mengapa Icat sebelumnya tidak berkata jujur, dan kemudian mama cerita juga akhirnya Icat yang berkata jujur. Dan waktu itu yang saya ingat, mama Icat, Ibu Ina mengatakan ketika Icat minta maaf, tapi mama malah mengatakan Icat, mama malah bangga Yes. karena kamu jujur. Jadi seharusnya kamu jangan takut kalau kamu membela kebenaran, kamu akan Karena dari kecil saya memang kata jujur gitu ya. Jadi pada saat mengerti kan maksud saya? Apa lagi nih? Coba sebentar dulu ya. ya memang bertentangan dengan hati nurani saya. Di samping itu ya mungkin pas dari pelajaran dari orang tua memang untuk selalu berkata jujur yang membuat saya untuk lebih berani sih. Saya waktu itu percakapan dengan mama Cak. Yes. Sorry, man. Just give me 5 minutes. I'm in the video at the moment. Okay, talk to you soon. Sorry, bud. Love you. Nah, Jadi saya saat itu saya dikasih kesempatan untuk menelpon dengan mama Barosin. Saya bilang, "Mak,
saya mau berkata jujur Mbak, kepada penyidik, dan mama saya bilang kepada saya, ya lebih baik kamu jujur deh. Mama bangga sama kamu kalau kamu jujur. Mama sempat cerita waktu itu. Kamu menelpon mama sambil menangis ya. Betul. Jadi tiba-tiba hati Ini saya dia. ini. Terus saya angkat. Tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Ica saya nelpon. Dia nangis Mbak. Dia waktu itu Dengar. dia bilang, Mam, saya merasa sangat tersiksa ditahan waktu itu sudah 2-3 hari ditahan. Sorry. Dia bilang, Dengar. Mama, saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama Dengar! sayur. Dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Maunya sampai di sana dirinya tidak berkata jujur, dan kemudian mama cerita juga akhirnya Ica yang berkata jujur. Dan waktu itu yang saya ingat, saya waktu itu percakapan dengan mama. Saya ulang lagi. Jadi saya Sorry. kesempatan untuk menelpon dengan mama barusan. Saya bilang, Mak, saya mau berkata jujur Mak, kepada penyidik, dan mama saya bilang kepada saya, ya lebih baik kamu jujur deh, karena mama bangga sama kamu kalau kamu jujur. Mama sempat cerita waktu itu. Kamu menelpon mama sambil menangis ya. Betul. Sini lagi. Ini lagi. Jadi tiba-tiba hati saya bunyi. Terus saya angkat. Tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Ica saya nelpon. Dia nangis Mbak. Dia waktu itu dia bilang, Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa sangat tersiksa ditahan waktu itu sudah 2-3 hari ditahan. Dia bilang, Mama, saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur. Dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Maunya sampai di sana dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai jauh, hancur hati saya Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai seragam orange tahanan. Hancur Mbak hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Itu tangisan apa? Tangisan kelegaan bahwa akhirnya kamu memilih itu. Jadi, apa yang saya katakan, begitulah adanya. Si Richard Eliezer itu bukanlah seorang justice kolaborator. Ketika dia menembak Joshua, dia itu memegang pistol di tangannya. Nah, ini mirip pistol rasanya waktu itu pegang juga. Ini juga senjata, rasanya juga kita megang senjata. Jadi senjata apa namanya? Jadi buat yang mengerti senjata, yang tahu senjata, laki-laki, kalian mengerti maksud saya sudah bahwa kita laki-laki, kita yang suka dengan senjata, ketika memegang senjata itu membuat kita tuh merasa seorang yang kuat.
So, kita tuh merasa untouchable. Begitulah maksud saya sebenarnya. Ya, oke lah, nanti kita lanjut lagi seri keduanya kalau ada yang mau lihat. Saya akan jelaskan yang banyak lagi. Maksud saya dengan senjata itu, kalau dia mengatakan bahwa dia sangat takut, itu bullshit ya, bohong besar. Karena nggak akan takut, saya tak percaya dia ketakutan waktu itu. Karena saya sering megang senjata, dan rasanya megang senjata itu, ya seperti Tuhan rasanya kita. Oke lah ya, terima kasih banyak. Sambung lagi, kirim saya share ini videonya kalau bisa, kalau enggak ya apa-apa. Terus kalau ada waktu silakan tinggalkan komen pertanyaan. Kalau saya jawab jujur, kalau Anda sopan saya juga sopan. Kalau Anda sopan, go fuck yourself.